Salam jumpa dengan channel Siap Hadir. Bapak, Ibu, dan saudaraku dimanapun Anda berada, saya akan sedikit menyampaikan bagaimana merekayasa tanaman singkong itu bisa berlipat kali ganda akar serabutnya atau bertingkat-tingkat hasil produksi umbi singkong ya. Nah, ini pertama kita rekayasa akarnya serabut berlipat ganda. Kita tanam dulu di botol mineral. Tapi jangan kelamaan ditanam di botol mineral Bapak Ibu ya, supaya nanti tidak membentuk akarnya itu membulat ya. Jadi ini kurang lebih 1 minggu, begitu sudah pada keluar kita pindah ke bedengan. Ini bukti setelah ditanam di bedengan akarnya tidak mati, tetapi akarnya sangat lebat ya. Ini diganggu ayam, ini membuktikan akarnya masih subur, masih hidup, masih tumbuh terus ya. Walaupun batangnya masih kecil-kecil tapi akarnya sudah cukup luar biasa. Nah, saudaraku, untuk menanam singkong ini diperlukan media tanah, pupuknya cukup ya. Di sekitar tanaman singkong ini cukup ya, supaya akarnya cepat menjadi umbi. Nah, ini cara sebelum ditanam di bedengan, kita membuat proses ya, akarnya bisa lebat, akar serabutnya bisa lebat. Nah, ini juga akarnya sudah lebih panjang ya, lebih besar daripada yang pertama tadi, sehingga tanaman singkong direkayasa dan menghasilkan umbi yang cukup berlimpah. Karena masa pandemi, kita harus merekayasa bahan pangan. Ini akarnya yang kurang mendapatkan pupuk kandang Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak membesar tetapi menyusut ya, bertahan, ukurannya tidak bisa membesar. Nah, ini juga sudah mendapatkan pupuk kandang sehingga bisa lebat dan bisa menghasilkan umbi. Sebagian sudah bisa menghasilkan umbi walaupun masih belum begitu besar Bapak Ibu ya. Ini tanaman singkong hasil rekayasa petani ya, petani muda dari Yogyakarta. Jadi saya ingin membagi tip ini kepada masyarakat dimanapun berada untuk mendapatkan solusi bagaimana bahan pangan tidak boleh sampai kehabisan Bapak Ibu. Di samping akar lebat, nah ini singkong ini disambung dengan ketela karet atau disambung dengan ketela beracun Bapak Ibu ya. Ketela beracun tujuannya adalah supaya singkongnya bisa lebih cepat gede, bisa lebih cepat besar ya umbinya ya. Jadi kita merekayasa Bapak Ibu. Nah, ini daun singkong karet. Ini sudah menyatu Bapak Ibu ya. Antara singkong yang bisa dikonsumsi dengan singkong karet ini sudah bisa menyatu ya. Nah, ini masih diikat ya. Di atas sambungan masih diikat supaya tidak kena angin ya, supaya tidak patah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, jadi kita bersama-sama untuk meneliti ya, untuk meneliti bahan pangan yang berasal dari singkong ya, sehingga masyarakat dalam masa pandemi tidak akan kekurangan bahan pangan. Tetapi kita sudah kita mencetak
bahan pangan terlebih dahulu ya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada dimanapun berada. Setelah tanaman singkong ini diusahakan umbinya lebat, terus disambung dengan ketela karet, maka ketela karet ini akan menghasilkan umbi yang cepat besar. Ini Bapak Ibu ya, sudah lebat sekali akarnya. Tapi karena diganggu ayam ya, ini diganggu ayam ya Bapak Ibu, sampai umbi singkongnya kelihatan. Juga diganggu tikus ya, ini dimakan tikus ini ya. Begitu singkongnya kelihatan, ini singkongnya dimakan tikus Bapak Ibu ya. Tapi membuktikan akarnya cukup memuaskan ya. Cukup memuaskan, cukup lebat, sehingga ini bisa menjadi pembelajaran kita ya, petani muda yang ada dimanapun berada, sehingga kita bisa mengantisipasi bahan pangan ini harus cukup tersedia ya dalam masa-masa sulit. Nah, ini diganggu ayam Bapak Ibu ya. Ini lepas dari bedengan ya. Lepas dari bedengan, tapi membuktikan akarnya sudah menghasilkan umbi ya. Ini akarnya berjejer Bapak Ibu ya. Akarnya berjejer dari kiri sampai kanan, penuh dengan akar ya yang sudah menghasilkan umbi. Coba kita putar ya. Kita lihat putar. Wow, ini dari bawah juga menghasilkan umbi ya. Umbi yang masih kecil-kecil juga ya. Ini masih kecil-kecil, di bawahnya bertingkat ya. Kita membuat umbi bertingkat. Oke, kita balik ya. Wah, ini di baliknya juga ada umbi juga, umbi yang baru ya. Yang di atas juga ada umbi, yang di samping atas juga ada umbi. Ada akarnya, yang ini ada akarnya yang baru Bapak Ibu, yang belum jadi umbi, tapi sudah kebongkar oleh ayam. Dan tikus yang mengganggu ya. Ini juga diganggu cuaca alam, puting beliung, sehingga merobohkan tanaman singkong. Sehingga tanaman singkong ini dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kami mencoba untuk menimbun ya umbi-umbi tadi yang kelihatan, kami timbun kembali. Tujuannya supaya bisa proses pembesaran Bapak Ibu ya. Ini kami mencoba untuk memperbaiki ini ya, gundukan atau bedengan, supaya umbinya bisa proses lebih besar lagi. Nah ya, kalau akarnya kelihatan cepat ditimbun Bapak Ibu ya, atau umbinya yang belum besar kelihatan cepat ditimbun supaya tidak dimakan tikus ya, supaya tidak dijadikan sarang tikus yang ada di bawah pohon ketela puhung ini ya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dimanapun berada, kita tetap semangat dalam masa pandemi ya. Kita jangan menyerah dengan cuaca alam ya, tapi kita berkarya terus dalam masa kesukaran. Nah ini Bapak Ibu ya, yang bisa kita persiapkan ya. Ini yang bisa kita persiapkan, sehingga hasil tanaman singkong ini bisa lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu, setelah tanaman singkong seperti ini, apakah bisa dihasilkan akar yang baru? Bisa. Di atasnya umbi, akar yang menghasilkan umbi itu bisa dikerat atasnya ya. Dikerat, mata tunasnya dikelupas, diberi nutrisi penghasil akar. Maka di atasnya nanti menghasilkan akar yang baru Bapak Ibu. Dan akar yang baru ini akan menghasilkan sama seperti akar yang di bawah yang jadi umbi. Jadi kita mencoba merekayasa bahan pangan tidak boleh habis di tengah jalan. Karena kehidupan anak cucu kita masih panjang. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk menghasilkan bahan pangan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sekali lagi ya, jangan lupa ya untuk didukung
di-share ke kawan-kawan ya, di-subscribe, tanda lonceng, di-share ke kawan-kawan supaya banyak menghasilkan bahan pangan di dalam masa kesukaran. Terima kasih, salam jumpa, dan kita berjumpa dalam waktu yang lain dalam video-video kami cadangan pangan. Terima kasih, tetap semangat.